Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Rahma dengan NIM 941225010, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Hukum. Di sini saya akan membuat video review tentang materi pertama sampai akhir guna memenuhi tugas UAS pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Eka Yulianti Muspa, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi pemasaran bisnis. Strategi pemasaran bisnis adalah cara atau rencana yang dibuat oleh pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual produk atau jasa agar diminati oleh konsumen. Strategi ini meliputi cara promosi, penentuan harga, sasaran pasar, dan media pemasaran. Adapun contoh studi kasus yaitu seorang mahasiswa membuka usaha minuman boba. Ia memasarkan produknya lewat Instagram dan WhatsApp, memberi promo beli 2 gratis 1 di awal pembukaan, dan membuat kemasan yang menarik. Strategi ini membuat banyak orang penasaran dan mencoba produknya. Adapun pendapat saya mengenai strategi pemasaran bisnis, yaitu menurut saya strategi pemasaran ini sangat penting karena menentukan apakah produk dikenal orang atau tidak. Produk yang bagus sekalipun tidak bisa laku jika pemasarannya kurang tepat. Distribusi produk dan harga. Distribusi adalah cara menyalurkan produk dari penjual ke pembeli, sedangkan harga adalah nilai uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa. Contoh studi kasus yaitu seorang penjual kue rumahan menjual kuenya lewat toko online dan juga menitipkan di warung dekat rumah. Harga kuenya dibuat terjangkau agar bisa bersaing dengan penjual lain. Dengan distribusi yang mudah dan harga yang pas, penjualan menjadi lebih lancar. Pendapat menurut saya, distribusi yang mudah dan harga yang sesuai membuat konsumen lebih menarik membeli. Jika produk sulit didapat atau harganya terlalu mahal, konsumen bisa beralih ke produk lain. Tantangan bisnis. Pengertian tantangan bisnis adalah hambatan atau masalah yang dihadapi dalam menjalankan usaha, baik dari dalam maupun dari luar, seperti persaingan modal atau perubahan selera konsumen. Contoh studi kasusnya yaitu seorang pedagang pakaian online mengalami penurunan penjualan karena banyak pesaing baru yang menjual barang serupa dengan harga lebih murah. Tantangan ini membuatnya harus mencari model baru dan meningkatkan pelayanan agar tetap diminati. Menurut saya, tantangan dalam bisnis adalah hal yang wajar dan tidak bisa dihindari. Justru dari tantangan tersebut, pelaku usaha bisa belajar dan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Memahami etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan dan nilai moral yang harus dijalankan dalam berbisnis, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Adapun contoh studi kasus yaitu seorang penjual online selalu menjelaskan kondisi barang apa adanya meskipun ada sedikit cacat. Ia tidak menipu pembeli demi keuntungan. Walaupun untungnya tidak besar, pembeli percaya dan sering kembali membeli. Menurut pendapat saya, distribusi yang mudah dan harga yang sesuai membuat konsumen lebih tertarik membeli. Jika produk sulit didapat atau harganya terlalu mahal, konsumen bisa beralih ke produk lain. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Pengelolaan SDM adalah cara mengatur, membimbing, dan mengembangkan orang-orang yang terlibat dalam satu usaha agar dapat bekerja dengan baik. Adapun contoh studi kasusnya yaitu pemilik usaha laundry memiliki 2 karyawan. Ia membagi tugas dengan jelas, memberikan jam kerja yang adil, dan mengajarkan cara melayani pelanggan dengan sopan. Akibatnya karyawan bekerja lebih semangat dan pelanggan merasa puas. Menurut pendapat saya, pengelolaan sumber daya manusia yang baik membuat karyawan bekerja lebih nyaman dan bertanggung jawab. Jika karyawan merasa dihargai, hasil kerja dan pelayanan kepada pelanggan akan lebih baik. Baik, saya akan membacakan kesimpulan umum dari materi tersebut, yaitu keberhasilan bisnis dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang tepat, distribusi dan harga yang sesuai, kemampuan menghadapi tantangan, penerapan etika bisnis, serta pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Jika semua aspek ini dijalankan dengan seimbang, bisnis dapat berjalan lancar dan berkembang. Baik, itulah tadi penyampaian beberapa materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.